wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, kepada Tuhanmu, yang telah seluas langit dan bumi, dan disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhimina al ghaidh, dan menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada muhsinin. Jadi artinya yang perlu digarisbawahi di sini adalah menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia itu adalah merupakan ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadilah kita pemaaf, jadilah kita bisa menahan marah. Nah, sehingga ketika kita istiqomah melakukan itu, menahan marah, memaafkan kesalahan manusia, maka insya Allah tidak akan mungkin kita akan berburuk sangka kepada orang lain. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum, Abah. Ya, Mbak Fani, silakan. Assalamualaikum. Siapa nih? Mau tanya, bagaimana cara kita menjaga lintasan pikiran agar tidak berprasangka buruk terhadap orang, Mbah? Karena lintasan pikiran itu sangat berbahaya ya, Mbah. Jadi kita mereka-reka gitu loh, Mbah. Ya. Itu aja sih, Mbak, pertanyaannya. Menjaganya seperti apa? Ya, makasih, Mbak. Ya. Menjaga lintasan pikiran itu sesungguhnya adalah dari setan ya. Kalau yang nanya pikiran itu dari setan. Maka setan itu coba kita lihat di dalam surat 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Ya. Jadi di situ adalah angan-angan kosong. Angan kosong berhati-hati. Karena angan-angan kosong itu dari setan, maka setan itu akan masuk. Nah, kenapa setan itu masuk? Ya, bukan surat 43 ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, ini adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ya. Jadi dikatakan wa may ya'shu 'an dzikrir rahman naqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, sama itu. Naqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Maka akan kami tentukan setan baginya menjadi satu teman. Dan itu adalah seburuk-buruk teman. Jadi sesungguhnya di situ harus banyak berzikir. Karena di situ lintasan pikiran itu sebenarnya jadi dua, dari hawa nafsu dan dari setan. Maka kedua-duanya itu untuk mengantisipasinya harus dengan zikrullah. Menghadapi hawa nafsu harus dengan zikrullah. Menghadapi setan itu harus dengan zikrullah.
Nah, maka itu yang harus dilakukan secara istiqomah. Ya, harus lakukan secara istiqomah berzikir kepada Allah. Kemudian selanjutnya, setelah dilakukan secara istiqomah, kemudian mari kita lihat di dalam surat Al-Imran, surat 3 ayat 133 dan 134 ya. Dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Di situ dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, kepada Tuhanmu yang telah itu seluas langit dan bumi dan disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhimina al ghaidha, dan menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada muhsinin. Jadi artinya yang perlu digarisbawahi di sini adalah menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia itu adalah merupakan ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadilah kita pemaaf, jadilah kita bisa menahan marah. Nah, sehingga ketika kita istiqomah melakukan itu, menahan marah, memaafkan kesalahan manusia, maka insya Allah tidak akan mungkin kita akan berburuk sangka kepada orang lain. Gitu. Ya. Karena setiap kita mau benci kepada orang lain, ya udah kita maafkan saja. Dan itu menjadi satu sifat atau ciri daripada orang yang bertakwa. Jadi ciri orang yang bertakwa itu orang yang ahli pemaaf, orang yang bisa menahan marah. Begitu. Dan orang yang ahli zikir tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu kan orang ahli zikir, orang ahli istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Nah, kalau sudah orang itu sibuk-sibuk dengan berzikir, mengingat-ingat bagaimana memaafkan kesalahan manusia, maka orang itu sudah tidak lagi sempat mengatasi atau sempat melayani lintasan pikiran tadi. Jadi lintasan pikiran, maka ketika lintasan kolbu, lintasan pikiran itu bisa dihilangkan dengan lintasan kolbu. Lintasan kolbu itu apa? Ya tadi berzikir, beristighfar, berselawat kepada Nabi. Udah hilang itu lintasan pikirannya tadi. Karena lintasan pikiran itu adalah dari hawa nafsu dan setan. Jadi antara hawa nafsu dan setan itu kerjasama. Melahirkan satu lintasan pikiran. Dari lintasan pikiran ini nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman. Langkah selanjutnya itu. Maka untuk menghilangkan lintasan pikiran, maka lintasan kolbunya, karena di situ hanya ada dua, lintasan kolbu sama lintasan pikiran. Dua-duanya jumlahnya sama-sama 100%. Sehingga ketika lintasan kolbu itu
kekuatan 60%, maka lintasan pikiran tinggal 40%. Ketika lintasan kolbu 70%, maka lintasan pikiran menjadi 30%. Gitu. Nah, sehingga ketika lintasan kolbu itu secara persentase menguasai lintasan pikiran, maka itu akan terjadi sesuatu yang dinamis. Artinya yang irama gerakannya itu akan menjadi bagus. Maka sesungguhnya lintasan pikiran itu udah tinggalkan saja buruk sangka, karena lintasan pikiran itu kan arahnya ke sana. Kalau nggak benci, dendam, buruk sangka, kan itu sesungguhnya lintasan pikiran itu. Berangan-angan, nah maka di situ nanti setan akan masuk gitu. Nah, supaya itu hilang, maka lakukanlah secara istiqomah lintasan kolbu tadi. Dalam bentuk zikrullah, istighfar, salawat kepada Nabi SAW. Sehingga akan otomatis lintasan pikiran itu akan hilang. Manakala lintasan kolbu itu kita lakukan secara terus-menerus, ya, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, sebagaimana Allah perintahkan di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-191. Oh iya, ya. Ya, Bah. Jadi mungkin intinya kita menyibukkan diri dengan berzikir aja ya, Bah. Dengan berbuat kebaikan gitu. Mungkin itu akan hilang dengan sendirinya ya, Bah. Iya. Jadi berzikir, terus kemudian apa namanya ya? Jadilah orang pemaaf. Mungkin selalu berpikir positif, Bah. Jadi kalau sudah orang ahli maaf, katakan orang lain salah kepada kita, ya udahlah kita maafkan saja. Udah selesai kan? Orang sudah dimaafkan kok. Sehingga sudah tidak ada lagi lintasan pikiran itu. Ketika kita mau memaafkan orang lain, otomatis lintasan pikiran itu akan hilang. Karena lintasan pikiran itu sudah pasti buruk, jahat itu lintasan pikiran itu, berangan-angan. Maka akan bisa dihancurkan dengan lintasan kolbu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikirnya di situ, zikir terus-menerus secara istiqomah. Oh ya, saya berzikir, saya bersifar kepada Allah, baca selawat habis sholat 5 waktu. Nah, pada sholat 5 waktu itu kan cuma 5 waktu, 5 kali. Cuman berapa menit. Nah, sisanya kemana? Nah, di situ nanti kalau nggak diisi, sisanya itu diisi dengan lintasan pikiran. Nah, maka di sini zikirnya adalah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Insya Allah itu akan hilang lintasan pikiran. Barangkali itu, Fani. Wallahu a'lam.